Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me again, Siti Nurmila. Di 2 video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis pronoun dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan kali ini, in this video, we are going to talk about the rest of the pronoun. Jadi kita akan membahas sisanya di video ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, atau nomor 6. Yaitu definite pronoun. Definite pronoun itu merupakan kata ganti yang sudah jelas. Nah, dikatakan sudah jelas di sini karena pronoun tersebut telah mengandung nilai tertentu. Di sini di definite pronoun ini ada 2. Yang pertama ada the other, yang kedua the others. Kalau the other itu untuk satu orang atau satu benda, kemudian yang the others ini untuk lebih dari satu orang atau satu benda. Intinya ini untuk yang tunggal, ini untuk jamak gitu. Contoh kalimatnya. Nah, Ani has 2 dictionaries. One is English Indonesian and the other is Indonesian English. Oke, dilihat di sini. Ani punya 2 kamus. Yang satu kamusnya itu English Indonesia. Dan yang lainnya adalah Indonesia Inggris, Indonesian English. Nah, di sini the other di sini kita tahu jumlahnya, kita tahu pasti jumlahnya the other di sini adalah hanya 1 karena Ani tadinya punya 2 dan yang satunya sudah jelas yang ini. Nah, berarti yang lainnya itu the other di sini jumlahnya 1. Nah, itulah yang dinamakan definite pronoun. Jadi jumlahnya jelas gitu, ada sekian gitu, sudah diketahui. Kita lihat contoh yang kedua. The university has 4 colleges. One of them is in this city and the others are outside. Universitas ini mempunyai 4 kampus. 1 di antaranya ada di kota ini dan sisanya dan yang lainnya ada di luar kota. Nah, di sini sudah kita ketahui otomatis bahwa the others di sini mempunyai nilai 3. Kenapa 3? Karena tadinya kan ada 4, kemudian salah satunya ada di kota ini, maka yang lainnya ada di luar kota. Kita juga bisa sebenarnya membalikan kalimat ini. Misal yang 3-nya ada di dalam kota ini, kemudian yang satunya ada di luar, maka bahasa Inggrisnya menjadi the university has 4 colleges. 3 of them are in this city. And the other, tidak pakai S, is outside. Gitu. Jadi tergantung ada berapa jumlahnya. Kalau 1 berarti the other, kalau lebih dari 1 the others. Seperti itu. Itu untuk definite pronoun. Jumlahnya yang sudah jelas. Kemudian selanjutnya ada indefinite pronoun atau lawan katanya dari definite. Yaitu kata ganti yang tidak jelas. Jadi ini tidak ada rujukannya. Kalau yang tadi kan ada rujukannya. Jumlahnya ada sebelumnya, ke apanya juga itu ada rujukannya. Nah, kalau ini tidak ada rujukannya. Dan indefinite pronoun itu dibagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada yang diperlakukan sebagai kata tunggal atau singular word. Jadi pokoknya semua ini dianggapnya tunggal. Nah, kata-katanya di sini ada someone, somebody, something, anyone, siapa saja, anybody, anything, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat di sini. Either, neither, dan lain-lainnya. Nah, kata-kata ini merupakan indefinite pronoun yang diperlakukan sebagai kata tunggal atau singular word. Contoh kalimatnya, someone is waiting for you. Seseorang sedang menunggu kamu. Nah, seseorang di sini kan belum tahu siapa gitu orangnya. Jadi tidak jelas. Kemudian something is better than nothing. Sesuatu itu lebih baik dari tidak ada. Sesuatu di sini juga tidak jelas. Apa yang dimaksud sesuatu itu? Belum jelas gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal atau kata jamak. Nah, kata-kata di sini tuh bisa untuk kata yang tunggal, bisa juga untuk yang jamak. Ada all, some, most, any, none. Dan contoh kalimatnya ini. Most of the gasoline is finished.
Sebagian besar bensin sudah habis. Most of the cars are new. Kebanyakan mobil itu baru. Nah, ini keduanya sama-sama most, tapi most yang pertama ini tunggal. Kemudian most yang kedua untuk menyatakan mobil yang banyak. Seperti itu. Oke. Next. Nomor 8 ada interrogative pronoun, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Nah, di sini ada 5 yang termasuk interrogative pronoun. Who untuk menanyakan subjek berupa orang. Whom untuk menanyakan objek berupa orang. What untuk menanyakan subjek dan objek yang bukan orang. Kemudian which untuk menanyakan pilihan. Whose untuk menanyakan kepemilikan. Nah, who di sini artinya siapa, whom siapa tapi untuk objek, kemudian what apa. Ini untuk subjek maupun objek tapi untuk yang bukan orang. Kemudian which artinya yang mana. Kemudian whose punya siapa, milik siapa. Nah, kita lihat di sini contoh kalimatnya. Misal ada statementnya someone takes my book. Seseorang mengambil bukuku. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengambil bukuku? Who takes my book? Menggunakan who. Kemudian kalau statementnya she called her mother. Pertanyaannya, whom did she call? Siapa yang dia panggil? Kemudian ketika statementnya the question is quite difficult, karena the question itu merupakan subjek yang bukan orang, maka pertanyaannya what. Tidak who atau whom ya. Tapi what. What is quite difficult? Apa yang agak susah itu? Yaitu soalnya. Kemudian the man is reading a magazine. Nah, ini objek ini, magazine ini merupakan objek yang bukan benda. Maka pertanyaannya menggunakan what. What is the man reading? Kemudian your book is the red one. Bukumu adalah yang warna merah. Maka pertanyaannya which is your book? Yang mana bukumu gitu. Misal ada beberapa buku warna merah, kuning, hijau. Nah, bukunya itu kan yang warna merah. Jadi pertanyaannya which is your book? Yang mana bukumu? Terus selanjutnya statementnya this pen is hers. Pena ini atau pulpen ini miliknya. Maka pertanyaannya whose is this pen atau whose pen is this? Milik siapa pena ini? Oke. Nah, dan ini yang terakhir, relative pronoun atau kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction. Ini ada 4 yang termasuk relative pronoun itu. Yang pertama who untuk menunjukkan orang, whom sama untuk menunjukkan orang, kemudian which untuk menunjukkan bukan orang, kemudian that. Nah, that ini dia sakti gitu, bisa digunakan untuk menunjukkan orang, bisa juga digunakan untuk menunjukkan yang bukan orang. Kita lihat contoh kalimatnya di sini. I thanked to the woman who helped me. Atau bisa juga that helped me. Kemudian the man whom I saw was Mr. Jones. The book which is on the table is mine. Gitu. Nah, yang pertama the woman ini subjek yang merupakan orang. Maksudnya ini menunjukkan orang, maka menggunakan who. Kemudian ini the man juga orang, menggunakan whom, bisa juga menggunakan who. Kemudian the book karena ini bukan orang, maka menggunakan which. Tapi kalau si that ini karena dia ajaib, jadi bisa masuk ke semuanya. Seperti itu. Artinya itu semuanya itu yang gitu. Misal ini yang pertama, I thanks to the woman who atau that helped me. Saya berterima kasih kepada wanita yang menolongku. Jadi mereka itu diartikan sebagai yang kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, so ini pembahasan terakhir dari pronoun. Setelah kita mengetahui semua jenis-jenis pronoun itu sendiri, kita harus tahu fungsinya. Yang pertama sebagai subjek. Contohnya he is my teacher. He di sini fungsinya atau posisinya sebagai subjek. Kemudian sebagai objek. No one could call her yesterday. Tidak ada yang bisa menelponnya kemarin.
Kemudian object of preposition. I'm afraid of them being offended. Di sini them merupakan object of preposition. Kemudian subjective complement. It is me who texted you via WhatsApp. Me di sini merupakan subjective complement. Kemudian sebagai objective complement, they simply made it hers. They simply made it hers. Hers di sini merupakan objective complement. Kemudian ada question word. What is this? What di sini merupakan pronoun yang fungsinya untuk menanyakan. Kemudian sebagai conjunction. The platform that she used in the exam was Kahoot. Platform yang digunakan dia gunakan pada saat ujian adalah Kahoot. Nah, that di sini merupakan conjunction dan tentunya dia adalah pronoun. Okay, so yeah, this is the end of the video today. Thank you very much for your attention. I hope you guys can get what I explained. Once again, thank you very much. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.